Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati yaitu dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer Ustadz Ali Aminullah SAG MPDI ME, dan yang berbahagia sahabat mahasiswa atau teman-teman mahasiswa HES 6B, ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kami dari kelompok 3 berkesempatan untuk mempresentasikan yaitu dengan tema Mudharabah yang kami berkelompokkan dengan Slamet Riyadi, saya sendiri, kemudian Karobi Fulki, Silvi Aulia, kemudian Karif Kiati Nur Hauzi. Ya, mudharabah juga bisa kita pahami yaitu pengertian istilah mudharabah karena beberapa pengertian menurut fuqaha yaitu Syahid Sabik mendefinisikan mudharabah adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, ya. Jadi di sini ada kesepakatan, ya, sebuah perusahaan yang dimana salah satu seorangnya terlibat, ya, untuk menanamkan modalnya. Di sini juga dari keuntungan usaha itu akan diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu yang telah disepakati. Praktik yang berkembang secara praktis mudharabah juga adalah sebuah akad kerjasama antara dua belah pihak. Pihak pertama sebagai pemilik saham menyediakan seluruh sahamnya, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungannya usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan, ya, dan yang tadi sudah saya jelaskan dalam yaitu sesuai kesepakatan yang tentu dalam kontrak, ya. Sedang apabila rugi ditanggung oleh pemilik saham selama kerugian tersebut bukan sebagai akibat kelalaian pihak pengelola saham. Kemudian apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dan kecurangan pengelola saham, maka pengelola saham harus bertanggung jawab atas kerugiannya. Jadi dalam hal ini tentu akad mudharabah ini tidak ada yang dirugikan, ya. Selaku penanam modal pun sekalipun perusahaan itu kolaps atau bangkrut, ya, nah itu bisa dipertanggungjawabkan secara full, berarti modal atau saham-saham yang sudah ditanamkan di perusahaan tersebut bisa dikembalikan 100% atau nanti dengan kesepakatan, ya, antara penanam dan perusahaan tersebut. Kaitan dengan mudharabah tentu ada landasan dasar hukum, yaitu digunakan, ya, para ulama, yaitu adalah berdasarkan surat Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, dan orang-orang yang berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya apabila sholat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ya, dijelaskan bahwasanya ayat tersebut menjelaskan, ya, bahwa sebagai manusia yang hidup dimanapun maka kiranya senantiasa mencari rizki karunia Allah dengan bermuamalah, salah satu yaitu dengan kerjasama antar manusia, ya. Kemudian di dalam Al-Quran juga termasuk dalam ayat di atas tersebut memang tidak ada secara tegas menerangkan tentang pelaksanaan mudharabah. Kemudian juga di dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda dari Shalih bin Suaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda 3 hal di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat mudharabah.
Nah, para fuqaha itu berbeda pendapat dalam menentukan rukun mudharabah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun mudharabah itu ada dua, yaitu ijab atau pernyataan pemberi saham, dan qabul, pernyataan penerima saham. Kemudian ada lagi jumhur ulama menyampaikan pendapatnya bahwa rukun mudharabah itu ada tiga, yaitu yang pertama akidah ini, atau kedua orang yang telah melakukan perjanjian, mauqut alaihi, saham, dan sigut, pernyataan ijab qabul. Nah, syarat-syarat yang harus terpenuhi terkait dengan rukun tersebut ada 5. Nah, yang pertama itu ada akidain, atau dua orang yang melakukan perjanjian. Kemudian yang kedua adalah mal, atau saham atau modal. Yang ketiga, amal, usaha yang dikelola. Usaha yang dikelola tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Nah, yang keempat itu ada ribu, atau laba atau keuntungan. Keuntungan akan menjadi milik bersama dan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Yang kelima itu ada sigot, pernyataan ijab dan kabul dari kedua belah pihak. Baik, selanjutnya berakhirnya mudharabah. Berakhirnya mudharabah itu menurut beberapa ulama disebabkan beberapa hal. Yang pertama, tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Kemudian yang kedua itu salah seorang yang melakukan perjanjian meninggal. Yang ketiga itu apabila pemilik saham murtad atau keluar dari Islam, atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh. Yang berikutnya ada macam-macam mudharabah yang akan saya bahas, yaitu pembagian mudharabah secara umum dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah atau penyerahan saham secara mutlak tanpa syarat dan pembatasan, dan mudharabah muqayyadah atau penyerahan saham dengan syarat dan batasan tertentu. Yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama pemilik saham dengan pihak pekerja atau pengusaha. Bentuk usahanya tidak ditentukan dan tidak dibatasi oleh pemilik saham, sedangkan hasil dari usaha tersebut akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Mudharib dalam konteks ini adalah nasabah yang dapat mengelola sebuah usaha yang halal dan produktif atas nasabah yang memiliki keahlian atau keterampilan lainnya. Hasil atau keuntungan yang didapatkan dari penggunaan dana dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Contoh produk mudharabah mutlaqah adalah tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik saham dengan pekerja atau pengusaha. Bentuk usahanya ditentukan dan dibatasi oleh pemilik modal. Hanya usaha yang ditentukan di dalam perjanjian yang dapat dikelola oleh penerima modal. Pemilik modal dapat menentukan syarat dan mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai. Dalam bank, teknik mudharabah muqayyadah terjadi pada kerjasama antara sohibul mal untuk menginvestasikan dana ke dalam proyek yang telah ditentukan oleh pemilik modal terikat. Pada produk ini adalah pengelolaan dana bersyarat sehingga mudharib hanya dapat melakukan mudharabah di bidang, waktu, cara, dan tempat tertentu saja. Jenis mudharabah ini termasuk dalam simpanan khusus, yang mana pemilik dana menentukan syarat yang harus dipatuhi oleh pihak bank seperti hanya untuk bisnis tertentu atau nasabah tertentu. Yang kedua ada al-mudharabah muqayyadah off balance sheet, adalah jenis mudharabah yang mana pemilik modal langsung menyerahkan dana mudharabah langsung kepada pengelola usaha. Di sini bank hanya bertugas sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Selanjutnya yaitu skema mudharabah. Karena kita kali ini ada dalam mata kuliah fikih muamalah kontemporer, tentu mudharabah kali ini pastinya melibatkan lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini yaitu bank syariah. Jadi langsung saja, dalam skema kali ini ada dua bagian ya. Yaitu skema pertama itu ada dari nasabah pendanaan, dan yang skema kedua itu ada nasabah pembiayaan. Kenapa bisa ada dua skema seperti ini? Mari kita simak. Nah, yang pertama itu
dari nasabah pendanaan. Nah, di sini nasabah pendanaan itu berperan sebagai pemilik dana atau sohibul mal. Dan yang menjadi pihak pengelola dana atau mudoribnya yaitu lembaga keuangan syariah ya, yang menjadi pengelola dananya. Nah, nasabah ini menabung atau mendepositokan uangnya ke lembaga keuangan syariah adalah bentuk mudorobah mutalakoh ya. Jadi nasabah ini bisa menabung uangnya ke tabungan mudorobah maupun deposito mudorobah. Kemudian lembaga keuangan syariah bisa bebas memanfaatkan uang dari nasabah pendanaan ke produk manapun, yang penting tidak dilarang oleh syariah ya. Nah, dalam hal ini lembaga keuangan syariah menyalurkan kembali uang nasabah pendanaan tersebut kepada nasabah pembiayaan. Keuntungan dan kerugian dari hasil penyaluran dana nasabah pendanaan tersebut akan ditanggung bersama antara lembaga keuangan syariah dan nasabah pendanaan. Kemudian dalam skema kedua, lembaga keuangan syariah atau bank ini berperan sebagai pengelola dana atau sohibul mal, dan yang menjadi pengelola dana atau mudoribnya yaitu nasabah pembiayaan. Nah, lembaga keuangan syariah atau bank dalam hal ini menyalurkan pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk modal, dan bank ini memberi modal itu 100% ya kepada mudorib atau pengelola dana sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan usaha, dan keuntungan dan kerugiannya ini ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang di awal ya, sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Jadi rasionya itu nggak pasti berapa-berapanya, yang jelas itu sesuai kesepakatan antara dari sohibul mal dan mudoribnya aja. Jadi dalam alur ini dapat kita simpulkan bahwa yang menjadi sohibul malnya itu yaitu lembaga keuangan syariah ya, karena LKS ini memberikan modal 100% ya. Jadi alur awalnya itu seperti ini ya. Jadi diawali dengan permohonan pembiayaan. Nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan. Kemudian modal dari bank yang telah diberikan kepada nasabah harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk memulai usaha yang telah disepakati di awal perjanjian. Kemudian hasil dari usaha harus dievaluasi pada waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Kemudian bank dan nasabah akan menerima bagi hasil sesuai perhitungan yang telah disepakati di awal. Nah, jadi misalnya apabila bank dan nasabah pembiayaan ini di awal menyepakati keuntungannya itu 50%, maka saat pembagian keuntungan bank mengambil keuntungan 50% ini. Kemudian setelah bank mengambil keuntungan yang 50% ini, barulah bank memberikan hak keuntungan ini kepada ke nasabah pendanaan ya. Barulah bank membagi keuntungannya itu ke nasabah pendanaan. Karena kan modal untuk nasabah pembiayaan ini juga kan berasal dari nasabah pendanaan. Nah, apabila akad dari mudorobah antara bank dan nasabah pembiayaan ini sudah berakhir, maka nasabah pembiayaan ini maka nasabah pembiayaan atau mudorib itu harus mengembalikan modalnya ke bank. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin.